Nah, ini untuk regulasi program JHT pensiun, JHT pensiun, JHT, JKK, dan JKM bagi P3K. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi untuk turunan jaminan pensiunnya kan masih belum ada. Jadi yang mandatori teman-teman P3K ikuti di Taspen adalah program JHT, program JKM, dan juga program P3K. Ini sudah mandatori Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi regulasinya sudah ada, tidak perlu lagi eh, apa namanya Bapak Ibu mungkin sanksi atau mempertanyakan terkait dengan kepesertaan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk eh, program JKK dan JKM itu sudah diatur di PP 70 tahun 2015 sebagaimana diperbaharui di PP 60 tahun 2017. Itu di pasal 4 yang bunyinya peserta JKK dan JKM terdiri atas calon PNS, PNS, dan juga P3K. Dengan yang dikelola, JKK dan JKM dikelola oleh PT Taspen Persero. Jadi untuk apa namanya iuran atau premi asuransi dari JKK dan JKM akan disetorkan oleh pemerintah daerah memberi kerja ke Taspen. Itu sudah mencakup teman-teman dan Bapak Ibu P3K maupun PNS sekalian. Yang PP 49 ini adalah menegaskan terkait dengan perlindungan atau jaminan sosial apa saja yang diterima sama teman-teman P3K. Ya, jaminan sosialnya yang sudah termasuk jaminan hari tua, ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga termasuk bantuan hukum. Nah, kalau yang PP 20 tahun 2023 ini adalah apa namanya yang tadi saya sampaikan terkait dengan Undang-Undang ASN yang terbaru yang menyebutkan bahwa eh, ASN itu terbagi menjadi P3K dan PNS dengan hak jaminan sosial yang sama. Lanjut, kita masuk ke program yang pertama, program jaminan hari tua. Program jaminan hari tua. Nah, ini program jaminan hari tua, program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, meninggal dunia, ataupun berakhir sama kontrak kerjanya. Ya, jadi kewajiban Bapak Ibu sebagai P3K, peserta jaminan hari tua, itu ada namanya tabungannya. Ya, sekali lagi saya bilang tabungan Bapak Ibu ya. Tabungannya Bapak Ibu sekalian itu adalah 3,25% dari penghasilan satu bulan. Penghasilan ini adalah gaji pokok beserta dengan tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga, tunjangan istri atau suami beserta dengan tunjangan anak. Hanya 3,25% dari penghasilan, ya penghasilan selama satu bulan. Nah, dari 3,25% itu kapan sih mulai terdaftarnya, mulai diiurkan? Itu mulai semenjak Bapak Ibu, teman-teman P3K menerima gaji pertama Bapak Ibu sebagai P3K. Ya, ketika menerima gaji otomatis iuran atau tabungan JHT-nya sudah disetorkan ke Taspen. Berarti Bapak Ibu sudah aktif sebagai peserta Taspen di program jaminan hari tua. Untuk manfaat sendiri Bapak Ibu, JHT yang seperti namanya jaminan hari tua inilah produk ketika nanti Bapak Ibu atau teman-teman P3K mencapai batas usia pensiunnya. Ketika pensiun sama seperti PNS, ketika pensiun JHT ini bisa diklaim ke Taspen. Yang pertama, itu adalah ketika pensiun. Jadi P3K teman-teman P3K ini diperpanjang terus kontraknya, diperpanjang kan ada perpanjangan kontrak selama yang ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun kalau nggak salah, paling lama kalau nggak salah di 5 tahun. Selama masih diperpanjang, 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 berarti kepesertaan JHT-nya, tabungan JHT-nya itu masih terus masuk ke Taspen sampai dengan nanti memasuki batas usia pensiun. Kalau memang sudah waktunya pensiun di usia 58 ataupun 60, ya Bapak Ibu, itu bisa diklaim untuk tabungannya atau program jaminan hari tuanya. Yang kedua, ketika P3K ini meninggal dunia. Ya, jadi P3K meninggal dunia, baik begitu juga PNS meninggal dunia, ya itu bisa diklaim untuk program JHT, jaminan hari tua bagi P3K, tabungan hari tua bagi PNS-nya. Jadi bisa diklaim, yang klaim siapa? Kan udah meninggal, ya ahli warisnya. Ya ahli warisnya yang klaim. Pasangan ataupun kalau tidak ada pasangan, tidak ada anak, bisa diklaim sama anak, kalau tidak ada anak, bisa diklaim sama orang tua. Jadi yang klaim bisa sesuai dengan ketentuan regulasi hukum yang berlaku.
Yang kedua adalah ketika P3K ini keluar. P3K keluar ini entah memang dia keluar sebelum selesai masa kontrak, keluar atas permintaan sendiri, atau memang berhenti masa perjanjian kerjanya dan tidak diperpanjang, atau memang berhenti atau diputus tengah jalan kontrak. Itu sama, haknya bisa diambil lagi atau diklaim jaminan hari tuanya ke Taspen. Karena kan itu sekali lagi tabungan Bapak Ibu, teman-teman ASN, ya PNS maupun P3K. Jadi kejadian apapun apabila sudah berhenti sebagai aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, itu hak jaminan hari tua atau tabungan hari tuanya bisa diklaim ke Taspen, gitu ya, bisa diklaimkan ke Taspen. Itu manfaat, kewajiban dan juga manfaat. Lanjut ke program yang berikutnya, ada program lanjut, kita langsung ke program jaminan kematian. Ya, program jaminan kematian. Ini adalah program yang kedua yang teman-teman ASN atau P3K ikuti di Taspen. Program kematian ini adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat dari kecelakaan kerja yang berupa santunan kematian. Maksudnya apa? Bukan kecelakaan kerja, karena kalau meninggalnya atau status kematiannya akibat kecelakaan kerja, itu akan ada di program jaminan yang berikutnya, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Di mana untuk iurannya sendiri, kalau ini boleh kita sebut iuran atau potongan Bapak Ibu ya, karena tidak akan, kalau nggak mengalami kejadian, tidak akan kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Jadi iurannya sendiri atau potongannya sendiri adalah sebesar 0,72% dari gaji pokok, yang mana 0,72% ini dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya, jadi dibayarkan oleh pemerintah daerah, tidak dari gaji Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak dari gaji, potongan gaji Bapak Ibu sekalian. Jadi mekanismenya, kalau Bapak Ibu sering ngeliatin kitir gaji, slip gaji, itu akan ada yang namanya tunjangan JKK JKM, sebelum nanti akhirnya akan ada juga di potongan, potongan JKK dan juga potongan JKM. Gitu. Jadi maka dari itu ini tidak akan kembali lagi ke Bapak Ibu apabila tidak mengalami kejadian, gitu ya. Ini sifatnya memang benar asuransi kebersamaan gotong royong istilahnya. Untuk program JKM ini dibayarkan 0,72% kali gaji pokok. Sama mekanismenya, sejak kapan terhitung ikut kepesertaan JKM maupun JKK. Seperti JHT tadi, ketika dibayar pertama kali dibayarkan gaji Bapak Ibu teman-teman sekalian sebagai P3K, maka iurannya sudah otomatis akan masuk ke Taspen dan menjadi peserta Taspen untuk program JKK dan juga JKM. Manfaatnya Bapak Ibu, manfaatnya yang pertama ada santunan kematian sekaligus, itu sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, ada uang duka wafat sebesar 3 kali gaji pokok, ya, gaji pokok saat mengalami kejadian. Yang ketiga adalah bantuan pemakaman, itu sebesar 7,5 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah bantuan beasiswa sebesar 15 juta rupiah untuk masing-masing anak, maksimal 2 orang anak dengan masa kepesertaan minimal 3 tahun. Untuk beasiswa, ya hanya untuk beasiswanya aja ada masa kepesertaan minimal 3 tahun. Jadi gitu. Kalau yang 1, 2, 3 ini nggak ada ya, nggak ada masa kepesertaan. Mohon maaf, misalkan diangkat sebagai P3K, udah terima gaji, mohon maaf, sebulannya meninggal, ya tetap kami bayarkan JKM-nya. Kalau ada anak, berarti tanpa bantuan beasiswa, gitu ya. Yang poin 1, 2, 3 ini tetap dibayarkan. Selama menjadi peserta, kapanpun meninggalnya, itu akan tetap dibayarkan. Santunan 1, 2, 3 yang ada batas kepesertaan minimal hanya program beasiswanya saja. Ya, hanya program beasiswa. Yaitu tadi manfaat jaminan kematian. Kita lanjutkan ke manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, program jaminan kecelakaan kerja ini adalah perlindungan bagi teman-teman P3K, tidak hanya P3K, PNS juga, bagi ASN, atas resiko kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja, yang mana iurannya sebesar 0,24% dikali gaji pokok sebulan. Ya, selama masa aktif tentunya ya. Untuk penjaminan JKK dan JKM ini adalah untuk semasa aktif Bapak Ibu sebagai ASN. Manfaatnya ada manfaat perawatan, ada manfaat santunan, dan juga manfaat tunjangan cacat. Manfaat perawatan ini adalah manfaat perawatan di fasilitas kesehatan. Ya, entah di puskesmas atau di rumah sakit, itu ada manfaat perawatannya apabila mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua ada santunan.
Santunan ini adalah santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Apabila mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, maka ada santunan kematiannya, sama seperti di JKM tadi. Yang ketiga adalah tunjangan cacat. Apabila mengalami cacat, ya akibat dari kecelakaan kerja yang dialami. Lanjut. Nah, ini apa namanya rincian atau besaran manfaatnya. Ya, ada biaya transportasi, ada cacat kategori cacatnya beda-beda. Terus ada santunannya tadi. Santunan tadi yang saya sampaikan itu mulai dari poin 10 sampai dengan poin 13. Di mana ada santunan kematian kerja atau meninggal akibat kecelakaan kerja itu kurang lebih sebesar 48 kali gaji pokok pada saat mengalami kejadian. Yang kedua ada uang duka tewas sebesar 6 kali gaji, ada uang pemakaman sebesar 10 juta rupiah, dan juga beasiswa. Beasiswanya sama bagi dua orang anak, tapi dengan nilai yang berjenjang ya, dari 15 sampai dengan 45 juta, tergantung dari eh, jenjang pendidikan si anak. Ya, jadi anak yang semakin panjang masih jenjang masa sekolahnya, maka akan mendapatkan beasiswa yang lebih besar. Dari 45 sampai dengan terakhir kuliah itu 15 juta rupiah untuk besaran beasiswanya. Sama kepesertaan untuk ini 3 tahun minimal kepesertaan untuk menerima manfaat beasiswa. Lanjut untuk kategori kecelakaan kerja. Ya, kategori kecelakaan kerja yang seperti apa sih dinamakan dengan kecelakaan kerja? Mungkin sebagian Bapak Ibu pasti sudah mengetahui terkait dengan kategori kecelakaan kerja. Yang pertama adalah menjalankan tugas dan kewajiban, yakni di lingkungan kerja. Ya, di lingkungan kerja. Pada saat bekerja mengalami kecelakaan di lingkungan kerja itu adalah kategori kecelakaan kerja. Yang kedua, dalam hal lain yang ada hubungannya dengan dinas. Dengan dinas ini maksudnya ketika Bapak Ibu melakukan SPT, melakukan penugasan, kedinasan apabila mengalami kecelakaan, baik itu di lokasi tempat berdinas ataupun dalam perjalanan ke tempat dinas atau balik dari tempat dinas menuju lokasi kerjanya, itu juga termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah dalam perjalanan berangkat kerja maupun pulang kerja. Itu juga termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Yang keempat, eh, akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada saat Bapak Ibu atau PNS ataupun P3K ini melakukan tugas lapangan. Ya, dari pihak ketiga ada perbuatan yang tidak diinginkan yang Bapak Ibu atau teman-teman P3K dan PNS alami, itu juga termasuk dengan kategori kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah mengalami penyakit akibat kerja. Lanjut, untuk persyaratan program penjaminan kecelakaan kerja. Ini saya ceritakan sekilas saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kejadian, ya teman-teman P3K maupun PNS, mengalami kejadian yang sekiranya dalam kategori kecelakaan kerja, agar langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, kalau mengalami kecelakaan kerja, terus dirasa ada yang tidak enak dengan kondisi badannya, mungkin ada keselio atau dirasa yang kurang nyaman, agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan perawatan lebih lanjut. Ya, jangan dulu-dulu dibawa ke tukang urut, Bapak Ibu ya. Ya, dibawa ke tukang urut atau nyelih gitu dibawa ke tukang urut, besok tambah parah, itu akan bisa menggugurkan jaminan kecelakaan kerjanya. Ya, dari Taspen tidak akan menerima eh, peserta yang sudah mengalami pengobatan tradisional terlebih dahulu. Gitu, nggih. Nah, setelah dilapor, Bapak Ibu juga wajib melapor ke instansinya, ya karena instansi akan membuat laporan kronologis kecelakaan kerja. Yang kedua, apabila mengalami kecelakaan lalu lintas, itu wajib membuat laporan polisi. Yang terakhir, lapor ke Taspen yang paling penting. Ya, lapor ke Taspen apabila mengalami kecelakaan kerja. Nanti Taspen akan menginvestigasi, mengidentifikasi benar nggak Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja? Kalau memang iya, berarti Taspen akan mengeluarkan surat penjaminan perawatan.
yang diterbitkan ke rumah sakit. Apabila setelah lapor ditelusuri ternyata tidak termasuk kategori kecelakaan kerja atau melenceng dari kategori kecelakaan kerja, maka akan diterbitkan surat tidak menjamin yang ditujukan ke rumah sakit dan ditebuskan ke BPJS Kesehatan agar Bapak Ibu teman-teman bisa tetap mendapatkan perawatan dan penjaminan dari BPJS Kesehatan. Ya, oke. Lanjut. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas, Bapak Ibu sedikit yang sampaikan karena banyak rancu di lapangan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lapangan. Kecelakaan lalu lintas sendiri, Bapak Ibu, itu kan ada namanya jasara harja, Bapak Ibu ya, untuk kecelakaan lalu lintas. Nah, jasara harja ini adalah sebagai penjamin pertama apabila mengalami kecelakaan lalu lintas ganda. Ya, kecelakaan lalu lintas ganda ini tabrakan sesama pengendara misalkan. Nah, apabila kejadiannya kecelakaan kerja, maka akan ada penjaminan jasara harja dulu sebelum nanti habis limit atau plafon jasara harjanya, baru Taspen akan melakukan penjaminan. Jadi sekali lagi, ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, wajib hukumnya Bapak Ibu melaporkan membuat laporan polisi. Karena di sana akan terbit apakah kecelakaan lalu lintas tunggal ataupun kecelakaan lalu lintas ganda. Apabila kecelakaan lalu lintas ganda, maka penjamin pertamanya adalah jasara harja sebelum nanti diidentifikasi apakah kecelakaan kerja atau bukan. Apabila kecelakaan kerja, maka akan dilanjutkan penjaminan oleh Taspen. Apabila bukan kecelakaan kerja, maka akan dilanjutkan penjaminan oleh BPJS Kesehatan. Gitu ya. Apabila laporan polisinya adalah kecelakaan tunggal atau OC, kecelakaan tunggal, apabila kecelakaan tunggal dan kecelakaan kerja, maka penjaminnya langsung oleh Taspen. Apabila bukan kecelakaan kerja, maka penjaminnya adalah BPJS Kesehatan. Ya, jadi wajib hukumnya Bapak Ibu untuk membuat laporan polisi agar bisa mendapat penjaminan. Kalau enggak, Bapak Ibu misalkan enggak mau buat laporan polisi, ya semua badan penjamin tidak akan bisa melakukan penjaminan kepada Bapak Ibu dan teman-teman gitu, karena banyak kejadian di lapangan seperti saya nggak mau buat laporan polisi, ya mau kemanapun Bapak Ibu nggak akan bisa, kecuali mungkin punya asuransi swasta bisa tanpa laporan polisi mungkin ya, karena beberapa asuransi swasta juga memerlukan laporan polisi untuk apa namanya ke ke apa istilahnya kebenaran terkait dengan kecelakaan yang terjadi gitu.